Pernah gak sih kalian jual rumah dan rumahnya tuh dekat rumah mantan kalian? Ini adalah salah satu cerita dari temanku, sebut saja Mr. A dari Rancamannya. Disclaimer, sekali lagi, ini bukan aku. Dan aku udah izin ke orangnya buat ceritanya dipublish di sini. Dia bilangnya sih, semoga gak FYP. Jadi aku punya listing lah di salah satu komplek elit daerah Antapani. Gak perlu disebutin lah apa nama kompleknya. Pokoknya ada dago-dagonya. Nah, suatu ketika aku habis nongke-nongke sama Mr. A, ada survei lah ke rumah itu. Dia pun sempat kepo, aku mau survei kemana. Aku bilang lah, aku mau survei ke Puri Dago. Dia nanya, Puri Dago belah mana? Aku bilang lah, blok ini. Terus, ekspresinya tuh beda. Dia nanya lagi tuh, emang rumahnya yang mana? Aku kasih lah foto depan rumahnya. Gak lama dari itu, dia mukanya kayak yang serius gitu. Dalam hati, emang kenapa? Tapi gak aku tanyain, intinya gue cabut survei lah. Nah, ada sekitar beberapa hari lah sejak itu. Nongkrong. Ternyata ada cerita lah tentang rumah itu. Karena ternyata rumah yang dijual itu pas sebelahan sama rumah mantannya. Awalnya aku ketawa aja dan cuma ya udah aja. Tapi ternyata lumayan juga sih ceritanya. Kalau aku jadi dia sih ya bingung juga. Tolong banget tonton sampai habis karena orangnya minta pendapat kalian di akhir video. Sebenarnya rumah si mantannya itu gak sebelahan banget. Ada sekitar 4 sampai 5 rumah lah. Padahal kalau sekedar silaturahmi mah harusnya nggak apa-apa lah ya. Ternyata dia cerita lagi. Dulu alasan putusnya complicated. Jadi si cewek ini tipe princess banget lah. Dia cewek, anak tunggal dan dimanja banget sama orang tuanya. Orang tuanya juga tergolong mapan dan aman lah secara ekonomi. Ceritanya sekitar 2018-2019 itu mereka pacaran. Dan ternyata si Mr. A ini adalah pacar pertama cewek itu. Karena ternyata selama si cewek itu sekolah sampai kuliah, ini cewek itu nggak pernah pacaran. Baru pacaran ya sama teman aku si Mr. A. Nah si cowok ini tuh disayang banget sama orang tua ceweknya. Secara teman aku ini kerja sambil kuliah dan apa-apa banyak sendirilah. Tapi sayangnya hal itu tuh nggak berlaku sebaliknya. Orang tua si cowok ini gak suka banget sama si cewek itu. Kenapa alasannya gak suka? Aku tanya. Ternyata si keluarga cowok ini memang ya secara kondisi ekonomi gak stabil. Makanya Mr. A kerja lah, kuliah lah, belum tugas yang lain-lain. Tapi hal utama yang bikin si orang tua cowoknya gak suka sama nih cewek, memang kelihatan banget lah kalau nih cewek manja banget dan gak punya pendirian. Beda sama cewek-cewek di keluarga Mr. A yang harus dikerasin. Karena aku tahu kakak ceweknya, adik ceweknya juga, dan mereka memang anak-anak bertiga berjuang. Salut lah sama mereka dan ya gain aja sama si cewek ini tuh. Berat dong keluarga cewek senang sama cowoknya dan keluarga cowoknya malah yang gak suka sama cewek ini. Ceritalah si Mr. A ke si cewek, tapi responnya cewek ini benar-benar childish. Dia cerita ke orang tuanya dan orang tuanya malah berpikir si cowok itu harus nikahin si cewek itu segera. Yang saat itu posisinya teman aku ini masih kuliah semester 7 dan belum mapan. Ortu ceweknya sampai bilang, gak usah khawatir, rezeki setelah nikah mah pasti selalu ada aja. Tapi ya dia gak mikir kayak gitulah. Even ortu ceweknya terjamin, tapi sebagai cowok aku ngerasa kemana harga diri kalau ditanggung ortu. Sampai Mr. A ini ngomong ke orang tuanya tentang nikah dan orang tuanya makin murka lagi dan maksa harus putus saat itu juga. In the end akhirnya putus aja. Nah ceritanya tuh gak sampai di situ. Si cewek ini berakhir malah nge-framing si cowok kalau dia adalah orang yang gak bisa nentuin pilihan, pengecut dan lain-lain lah ke keluarganya dan ke teman-temannya juga. Sampai akhirnya si cowok ini juga agak dikata-katain sama pihak sana. Dan ternyata ini adalah trauma teman aku yang menyebabkan dia belum nikah sampai sekarang. Pacar sih ada, tapi kalau ke arahnya yang serius, dia sebenarnya trauma gitu. Bukan karena dia nggak mapan, dia kerja kok di BUMN, tapi memang dia takut aja mengecewakan. Gimana caranya sembuh dari trauma itu menurut kalian?